Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Naufal Alhamid, Ana Fitra Rahimi, dan Gina Sabrina akan menyampaikan materi kelompok kami mengenai perencanaan komunikasi. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah keseluruhan proses berpikir dan dengan cermat menentukan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di masa depan. Perencanaan usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus-menerus guna memilih alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yang pertama ada mengidentifikasi dan menetapkan masalah. Yang kedua, memberikan arahan atau pedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, meminimalisasi terjadinya pemborosan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan secara efektif. Yang keempat, melakukan perkiraan terhadap kendala yang mungkin terjadi dan hasil yang akan diperoleh. Yang kelima, melakukan pengendalian agar pelaksanaan senantiasa tetap berada dalam koridor perencanaan yang telah ditetapkan. Yang keenam, memberikan kesempatan untuk memilih alternatif terbaik guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang ketujuh, mengatasi hal-hal yang rumit dengan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, menetapkan skala prioritas tentang apa yang harus dikerjakan lebih dahulu. Syarat perencanaan. Yang pertama, faktual dan realistis. Yang kedua, logis dan rasional. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, komitmen. Dan yang terakhir, komprehensif dan menyeluruh. Menyusun perencanaan yang ideal. Untuk mendapatkan suatu perencanaan yang baik dan ideal, maka diperlukan 5 prinsip yang mendasari rencana tersebut, yaitu prinsip partisipatif, prinsip berkesinambungan, prinsip holistik, prinsip learning and adaptive system, dan yang terakhir, prinsip terbuka dan demokratif. Pengertian perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi adalah sebuah usaha sistematis dan kontinu yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dalam pencapaian tujuan. Dengan cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi itu ditujukan. Dengan peralatan dan dalam jangka waktu berapa lama hal itu bisa dicapai. Tipe perencanaan komunikasi. Yang pertama, perencanaan komunikasi strategi. Perencanaan komunikasi yang mengacu pada kebijakan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Yang kedua, perencanaan komunikasi operasional. Perencanaan yang memerlukan tindakan dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan. Hakikat perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi sebagai proses, perencanaan komunikasi sebagai sistem, perencanaan komunikasi sebagai alih teknologi, perencanaan komunikasi sebagai evaluasi. Area perencanaan komunikasi, di antaranya pengembangan industri dan media elektronik, pengembangan industri percetakan dan penerbitan, perusahaan, lembaga dan organisasi, pemasaran komersial, jasa dan politik, sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sektor lainnya, penyelesaian krisis dan konflik dalam organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat, serta kerjasama antar lembaga dan negara. Model perencanaan komunikasi. Ada 16 model perencanaan komunikasi. Yang pertama, Cultive and Center. Yang kedua, Philip Leslie. Yang ketiga, 5 langkah. Yang keempat, pencitraan. Yang kelima, promosi pemasaran. Yang keenam, AIDA. Yang ketujuh, John Middleton. Yang kedelapan, P. Proses. Yang kesembilan, advokasi. Yang kesepuluh, lingkaran. Yang ke-11 berbasis KAP, yang ke-12 difusi inovasi, yang ke-13 akada, yang ke-14 hierarchy effect,
Yang ke-15, alur tanda tanya. Yang ke-16, ACV dan Friends. Aplikasi perencanaan dan strategi komunikasi. Contohnya, pencitraan diri. Pencitraan sangat penting, terutama bagi kalangan artis, politisi, pejabat publik, dan usahawan, karena mereka akan dijadikan idola oleh para penggemarnya atau pendukungnya. Oleh karena itu, seorang perencana komunikasi sedapat mungkin bisa menjembatani antara kalangan artis atau pejabat, sehingga si artis dan pejabat tersebut dinilai sebagai orang yang sangat terbuka dan toleran. Contoh lainnya, pemasaran politik. Dalam konteks aktivitas politik, pemasaran politik dimaksudkan adalah upaya penyebarluasan informasi tentang kandidat, partai, dan program yang dilakukan oleh aktor-aktor politik melalui saluran-saluran komunikasi tertentu yang ditujukan kepada segmen tertentu. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.